Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman yang berbahagia. Kita akan bicarakan tentang filsafat. Apa itu filsafat? Kita tahu bahwa filsafat itu adalah bagaimana cara ataupun usaha untuk mengenal daripada Allah, mengenal daripada Tuhan, kemudian alam, dan mengenal daripada diri kita sendiri, serta jalan menuju kepada sebuah kebenaran yang puncaknya adalah sebuah kebijaksanaan. Kemudian di mana filsafat itu tidak hanya dipahami, dimengerti, diketahui, tetapi harus dilaksanakan, dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita akan bicarakan filsafatnya Hujjatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali nama lengkapnya yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Qursani, atau yang sekarang kita kenal dengan negara Iran. Kemudian lahir pada 450 sampai 505 Hijriah, atau hanya umur 55 tahun. Imam Ghazali kecil merupakan anak dari seorang ulama yang miskin. Kemudian setelah ayahnya wafat, dititipkan kepada sahabatnya yaitu Ismail beserta harta bendanya untuk kehidupan Imam Ghazali selanjutnya. Kemudian setelah harta bendanya habis, Imam Ismail menyarankan kepada Imam Ghazali untuk pindah belajar ke sebuah pesantren, ke sebuah madrasah, yaitu Madrasah In-Nizamiyah, yang nanti di sana akan mendapatkan beasiswa ataupun gratis. Kemudian diajar oleh imam yang sudah terkenal, yang masyhur, yaitu bernama Imam Abdul Malik Al-Juwainiyah, atau kita kenal sekarang dengan yang namanya Imam Haramain. Singkat cerita, Imam Ghazali terkenal sampai-sampai gurunya yaitu Imam Haramain cemburu dan mengatakan kepada Imam Ghazali, "Kenapa kamu tidak sabar menunggu saya wafat, menunggu saya mati? Kok kamu terkenal melebihi saya?" Singkat cerita, bahwa Imam Haramain meninggal, wafat, kemudian digantikan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali pertama belajar menekuni daripada ilmu fikih madhab Imam Syafi'i, yang menggabungkan antara Al-Quran atau Nas dengan akal, di mana berbagai tipologi ayat yang mutasyabihat, ahkam mutasyabihat, mutalaqah, muqayyadah, kemudian khosoh, ammah, dan lain sebagainya. Kemudian hadis yang mutawatir, yang masyhur, yang aziz, dan lain sebagainya, digabungkan dengan akal. Kemudian akal itu ada dua, yaitu yang kolektif, yang ijma', kemudian yang sporadis atau yang qiyas. Itu yang dikembangkan oleh Imam Ghazali dalam memahami daripada ilmu usul fikih. Maka beliau menulis kitab Al-Mustashfa, Al-Manhul, dan juga Al-Qiyas. Dalam kitab Al-Mustashfa, beliau mengatakan orang yang tidak paham dengan ilmu mantek atau logika, maka ilmunya tidak dapat dipercaya. Itu kata beliau. Ini hanya mengkritiki daripada ahli hadis, ahli hadis yang tidak senang dengan ilmu mantek atau logika. Kemudian Imam Ghazali menulis
ilmu fikih yang bernama Al-Wajiz, Al-Wasit, dan juga Al-Basit. Kemudian menekuni ilmu kalam dengan karyanya yaitu Al-Ihtihad fil i'tiqad li jamilil awam fil ilmil kalam. Kemudian menulis kitab akhlak yang dinamakan Bidayatul Hidayah, Mizanul Amal, dan lain sebagainya. Kemudian sebelum mengkritik daripada para filsuf, beliau menulis filsafat dulu yang supaya orang-orang tahu bahwa saya juga mampu, saya juga tahu ilmu filsafat, yang tidak hanya mengkritiki secara sporadis, secara membabi buta, tetapi tahu ilmunya. Kemudian beliau menulis kitab Maqasidul Falasifah yang menjelaskan bahwa maksud para filsuf itu seperti ini, dan sebagainya. Kemudian setelah menulis Maqasidul Falasifah dengan baik, baru kemudian menulis kitab Tahafutul Falasifah, kerancuan daripada para filsuf. Di dalam kitab ini beliau mengatakan bahwa ada 16 poin yang mengatakan para filsuf itu bid'ah. Kemudian ada 3 poin yang mengatakan bahwa para filsuf itu membuat sebuah kekufuran atau menjadi kafir. Yang pertama yang membuat para filsuf kafir itu adalah ya'taqiduna bi kitabil alam. Para filsuf mengatakan bahwa alam itu qadim atau kekal atau abadi, bahwa semesta alam ini bersama dengan Allah, bersamaan dengan Allah adanya, walaupun alam ini akibat dari adanya Allah. Ada Allah, maka Allah menjadi ilat atau menjadi sebab adanya alam. Tetapi adanya alam karena Allah, adanya alam bersamaan dengan Allah, berarti Allah maha sempurna. Karena Allah maha sempurna, seperti ada matahari bersama dengan siang, kemudian ada bulan bersamaan dengan malam. Nah, kalau ada alam belum ada alam, kalau ada Allah belum ada alam, berarti Allah tidak sempurna. Itu yang menjadi pemikirannya para filsuf yang menjadikan kafir atau kufur. Kemudian kenapa Allah kemudian tidak ada alam? Ketika Allah ada kemudian tidak ada alam, katakanlah berjarak antara Allah dan alam, berarti di tengah-tengah Allah dan alam itu ada apa atau disebut apa? Maka di situ pasti ada ma siwallah, selain Allah. Ma siwallah berarti di sini adalah ma siwallah itu adalah alam itu sendiri. Kemudian kenapa Allah memilih zaman tertentu, katakanlah 1000 tahun, 2000 tahun, 1 juta tahun, pasti ada sebabnya. Kalau ada sebabnya berarti Allah terpengaruh oleh sebab itu. Kalau tidak ada sebabnya berarti Allah menciptakan alam ini iseng atau main-main, hanya sekedar nganggur. Padahal dalam Al-Quran atau Nas bahwa penciptaan alam ini tidak main-main. Walhasil menurut para filsuf, menurut Imam Ghazali adalah sebuah kekafiran atau kufur, bahwa mengatakan alam ini qadim atau alam ini kekal, alam ini abadan abada, kekal, tidak ada hentinya. Nah, ini yang mengakibatkan para filsuf itu kufur. Banyak sekali alasan Imam Ghazali dalam hal pendapat filsafah yang kemudian
disalahkan oleh Ibnu Rushdi dalam kitabnya Tahafutut Tahafut, transunya Imam Ghazali dalam menulis kitab Tahafutul Falasifah. Kemudian yang kedua, para filsuf mengatakan bahwa tidak mengetahui juz'iyah. Jadi Allah hanya tahu yang universal atau yang general saja. Contoh, kepada api mendekat kepada kertas maka akan terbakar. Tidak tahu kalau hari ini ada api, ada kertas yang terbakar, bahwa ini ada kebakaran. Allah nggak tahu. Berarti Allah tergantung dengan zaman hari ini. Kemarin ada pasar terbakar, Allah tidak tahu. Berarti Allah tergantung dengan zaman, yaitu kemarin. Padahal Allah tidak tergantung, tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Walhasil yang ketiga yaitu di akhirat ini ada yang ada hanya roh atau bukan jasmani. Karena kalau fisik pasti rusak. Nah, di surga hidup itu kekal abadi selamanya, berarti bukan materi, bukan fisik, karena rusak. Nah, Imam Ghazali mengatakan yang ketiga ini menyebabkan para filsuf itu kafir atau kufur dengan dalil Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah mengetahui juz'iyat dan hidup akhirat itu adalah hidup yang fisik dan juga materi. Itulah yang diterangkan dalam kitab Tahafutul Falasifah. Kemudian tujuannya Imam Ghazali hanya satu, yaitu menurunkan wibawa daripada filsuf Aristoteles tentang pendapatnya, karena selalu berpikir sebab akibat yang kalau ada ini pasti ada sebabnya, kalau yang ini pasti ada sebab akibatnya. Tapi Imam Ghazali itu tidak anti filsafat. Asal filsafat itu masih mengakui adanya Allah. Dan beliau sangat kagum dengan filsafatnya Neoplato, Plotinus, yang di sana ada Allah, ada akal, baru materi. Nah, itu yang pendapatnya daripada Imam Ghazali. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.